Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Rabu 12 Juli 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dunia media sosial kembali dihebohkan dengan hadirnya fitur baru yang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook tersebut membuat aplikasi yang dianggap dapat menyaingi logo kicauan burung, yakni Twitter. Banyak netizen yang langsung mencoba aplikasi baru tersebut dengan langsung menginformasikan di laman sosial media Instagramnya. Threads berpeluang menarik para penikmat Twitter karena kebijakan yang diberlakukan oleh Elon Musk tidak begitu menyenangkan bagi para netizen di aplikasi Twitter. Nah, pemirsa, apakah Threads nantinya ini akan menyedot banyak data privasi dari para penggunanya? Apakah setiap aplikasi yang terunduh di ponsel dan perangkat komputer kita ini memiliki ketentuan untuk mengumpulkan data-data privasi, serta apakah Indonesia memiliki kedaulatan di bidang digital? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi, pakar komunikasi digital marketing. Ya, beliau adalah Bung Pompi Saiful. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana nih, Bung? Sehat, Bung? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bung. Menyikapi terkait dengan kemunculan satu media sosial baru yakni Threads, ini kian marak ya diperbincangkan, bahkan beberapa waktu ya ketika setelah launching itu menjadi satu trending topik ya di Twitter gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Pembi, platform media sosial buatan Meta ini yang katanya ya ini tidak hanya menyajikan sosial media baru, tetapi juga banyak pihak yang mengkritiknya karena media sosial Threads ini dikatakan banyak menyedot data privasi dari penggunanya. Nah, mohon tanggapannya ini, Bung Pompi, terkait dengan hal tersebut. Terima kasih, Bung Aziz. Jadi kalau kita perhatikan ya, 2 hari ini bahkan menjadi trending di aplikasi saingannya ya, di Twitter. Nah, ini kan luar biasa. Karena memang momennya Mark Zuckerberg itu ketika melaunching Threads ini sebagai sosial media atau biasanya lebih tepatnya sebagai microblogging ya, seperti halnya mirip di Twitter. Namun memang ada beberapa hal yang berbeda Threads antara Twitter, tapi bisa kita katakan ini adalah sejenis ya platform yang sejenis lah ya, microblogging. Nah, kenapa momen yang tepat ya, karena kemarin ya kita dihebohkan juga adanya pembatasan aktivitas kita di Twitter ya. Bagi pengguna Twitter ini sangat berdampak sekali ya. Misalnya limitasi di pada membacanya lebih dari 600, 6.000 dan sebagainya. Walaupun Elon Musk itu kemudian merevisi beberapa hal, tapi tetap melimitasi aktivitas netizen yang di Twitter, para tips di Twitter. Nah, makanya mungkin melihat hal ini kemudian Mark Zuckerberg mungkin segera melaunching platform yang memang ditugaskan untuk head to head ya dengan Elon Musk atau head to head dengan Twitter itu. Muncullah kemudian Threads ya .net. Nah, kemudian sambutan netizen ternyata memang luar biasa. Jadi baru 7 jam itu di launching itu sudah ada 10 juta pengguna baru di Threads, yang memang secara mungkin kita rekor dari sebuah aplikasi yang diunduh ya dalam waktu 7 jam itu kemudian diunduh 10 juta kali, memang luar biasa ini ya. Tapi kita merasa nggak aneh lah ya, karena produk Meta yang dimana tinggal mereka itu sebenarnya sudah punya basis pengguna, yaitu WhatsApp, kemudian Instagram, ya, kemudian Facebook, punya basis pengguna yang kuat dan besar, sehingga ketika melaunching produk baru, jelas angka segitu ya tidak susah lah ya untuk diraih oleh Mark Zuckerberg. Walaupun menurut
kami ya aplikasi Threads ini masih belum final ya, fitur-fitur semacam yang paling utama di Twitter, semacam trending topic dan sebagainya belum kita temui ya. Nah, mungkin nanti ke depan mungkin akan ada yang seperti itu. Itu yang pertama ya. Artinya momen peluncuran aplikasi baru ini memang menghebohkan dunia maya karena sebelumnya juga dipicu dengan perseteruan antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk yang kabarnya itu mau diselesaikan di ring MMA kan ya. Yang menarik juga soalnya ini ya, gimmick-gimmick promosi ya, gimmick sebelum launching yang seperti ini kan kita perhatikan aja kan, ini paling nanti pasti akan ada yang baru di launching dan sebagainya ya, antara Elon Musk sama ini sama sebenarnya gimmick-gimmick untuk marketingnya. Kemudian yang kedua apa namanya yang tadi Bung Aziz sebutkan bahwa Threads itu kemudian mengambil data, beberapa data-data tersensitif yang kemudian digunakan ya diambil oleh Meta. Nah, yang kita pahami yang pertama itu bahwa kalau sebuah aplikasi itu ya tidak berbayar alias gratis, maka bisa dipastikan mereka itu menjual pemakainya. Gitu. Misalnya, oh ini gratis nih kita install, maka Anda sendiri itu yang dijual sebenarnya oleh aplikasi itu. Ya, apanya yang dijual dari Anda? Ya, banyak sekali. Interest Anda, demografi Anda, kebiasaan Anda, behavior Anda, ya, kemudian kategori Anda dan sebagainya. Makanya semakin banyak data yang diambil dari aplikasi tersebut, semakin detail sebuah aplikasi itu menggambarkan penggunanya, maka itu dinilai sangat menggiurkan bagi para advertiser atau pengiklan-pengiklan di media sosial tersebut. Apalagi Threads ini di bawah Meta ya, di bawah Meta Ads nantinya itu menjadi tempat baru untuk penempatan iklan bagi advertiser di Meta Ads yang sudah sangat banyak sekali. Jadi pengiklan hidupnya Meta Ads ini kan ditanggung oleh para pengiklan-pengiklan ini yang sekarang mungkin mendominasi ya. Jadi pengiklan di Meta Ads ini sangat banyak sekali, dan ketika mendengar banyak data yang detail seperti itu diserahkan atau di grab oleh Threads ini, mungkin ya bagi advertiser ini sangat menguntungkan ya, karena dengan data yang mendetail, iklan yang dilakukan dalam aplikasi Threads itu akan ditayangkan kepada audiens atau kelompok masyarakat dengan lebih akurat kayak gitu kan. Oh, aku produk saya seperti ini, menyasar audiens yang seperti ini, sehingga menggambarkan buyer persona yang seperti ini. Nah, itulah fungsinya kemudian semakin detail, semakin dalam, semakin menggambarkan sosok-sosok target penjualan yang di situ. Jadi semakin banyak data yang diambil itu sebenarnya semakin kaya, semakin rich datanya, dan semakin mahal. Kayak gitu sih, Bung Aziz. Jadi ya, sebenarnya lumrah aja. Artinya lumrah itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang memperlakukan penggunanya itu seperti Threads ini. Sebenarnya lebih banyak lagi data yang diambil oleh Google sebenarnya. Gitu ya. Kalau Google kan bahkan dia itu yang membuat aplikasi Android ya. Artinya semua yang tersimpan di Android itu juga Google juga memilikinya gitu loh. Ya. Kayak gitu, Bung Aziz. Ya, baik. Jadi memang setiap aplikasi itu kemungkinan besar itu memiliki ketentuan begitu ya di dalam pengumpulan data-data privasi penggunanya begitu ya, Bung Kombi. Benar. Jadi sebenarnya itu juga sudah ketika kita menginstal aplikasi itu ada TOS-nya, ada term of reference-nya, kemudian kita setuju atau tidak. Kalau nggak setuju ya nggak usah install. Kalau setuju ada approval-nya di situ. Maka kalau kita nggak mau menjadi objek iklan, ya sebenarnya tinggal kita nggak usah nginstal aja aplikasi-aplikasi seperti itu. Kayak gitu, Bung Aziz.
Ya, baik, menarik ini kalau kita hidup di era digital seperti sekarang. Nah, tetapi kalau kita melihat di selain sosial media dengan berbagai macam ya di era digital sekarang, ini kan seringkali juga terjadi peretasan-peretasan ya, entah itu melalui media sosial yang itu digunakan untuk oknum-oknum tertentu ya untuk melakukan penipuan. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Pombe, terkait dengan oknum-oknum yang melakukan penipuan melalui banyak akun media sosial. Ini harusnya seperti apa ini negara di dalam tanggung jawabnya untuk menjaga data dan privasi rakyatnya? Ya, nah kalau apa namanya penipuan-penipuan seperti ini, ya sebenarnya yang lebih banyak melakukan itu justru oknum, ya bukan aplikasi. Maksudnya oknum itu kita pernah dengar bahwa betapa rentannya ya data kita itu, misalnya data BPJS kita ternyata servernya diretas, kemudian data-data apa namanya, padahal data BPJS itu luar biasa, artinya ada data-data yang di situ secara aturan itu haram untuk diambil orang lain, misalnya data tentang kesehatan, riwayat riwayat penyakit dan sebagainya. Bayangkan seperti itu. Dan itu yang memiliki itu hanya orang-orang lembaga yang berwenang. Nah, makanya kalau kemudian peretasan, kemudian data individu itu dijual di dalam market-market di web dan sebagainya, itu market-market data di web itu sebenarnya peran negara itu sebenarnya ya nggak mampu melindungi kepentingan rakyatnya, bahkan sekedar apa namanya KTP dan sebagainya dijual bebas, ya. Kita datang ngerti ya bahwa kemarin ada yang ini bahwa data KTP, data KK, ya, data BPJS, macam-macam itu sudah dijual belikan Pak kacang goreng. Nah, ini siapa yang paling berwenang? Ya negara yang harus disalahkan, ya. Karena tanggung jawab negara itu melindungi data-data yang teman-teman itu, apalagi yang dihack itu adalah penyelenggara negara, BPJS dan sebagainya itu. Itu Bang. Ya, baik, Bung. Kalau kita kembali lagi ya ke media sosial ya, kalau kita melihat banyak media-media sosial yang bermunculan, ini tampaknya sadar ataupun tidak ya, kita harus mengakui ya bahwa kebanyakan dari aplikasi-aplikasi yang ada ini buatan asing begitu ya, buatan luar negeri. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Pombi ini, dengan banyaknya aplikasi yang dibuat oleh luar negeri begitu? Apakah ini juga berdampak ya terhadap Indonesia? Apakah ini merugikan Indonesia serta apakah ini juga memiliki pengaruh terhadap kedaulatan digital Indonesia? Ya, kalau secara perspektif kemandirian jelas ya bahwa aliran dana para advertiser di Indonesia ini ya ke Swiss, ke Facebook ya. Misalnya kayak gitu kan, dananya di sana kan ngumpulinnya ke Mark Zuckerberg. Ya, bahkan pasar di Indonesia ini kan gede banget. Ya, pengguna WhatsApp di Indonesia saja itu hampir 87 juta. Ya, pengguna WhatsApp. Itu kan pembayaran apa namanya akun bisnis dan sebagainya kan larinya ke Facebook, larinya ke luar negeri. Ya, itu larinya ke luar negeri semuanya. Pembayaran iklan yang bisa jadi di Indonesia ini banyak sekali orang itu yang kemudian membayarkan hanya untuk iklan aja 1 miliar per hari, seorang pengusaha misalnya yang beriklan dan sebagainya. Nah, bayangkan itu dananya itu lari ke luar negeri, dananya itu lari ke Facebook, dananya itu lari ke Google, dana-dana untuk iklan itu larinya ke orang-orang asing. Karena apa? Karena datanya itu yang miliki orang asing. Karena apa? Karena aplikasi itu yang membuat itu orang asing. Ya, bayangkan, ya. Jadi devisa orang-orang asing ini ya menyedot uang kita luar biasa, ngeri juga, gitu. Banyak, gede juga, Pak. Jadi kemudian ini secara kemandirian, secara finansial jelas kita itu dijajah ya. Ada dijajah itu pemakainya kita, yang dijual itu ya orang-orang kita, ya, yang pakai orang-orang kita. Tapi uangnya lari ke sana. Nah, kemudian apakah kemudian
urgen sebenarnya kita membuat aplikasi sosial media sendiri, seharusnya seperti itu. Kalau kita punya aplikasi sendiri, ya fakta-fakta seperti itu kan bisa kita cegah. Fakta misalnya, ya kita semua tahu lah ya bagaimana batasan-batasan yang katanya kebebasan berpendapat di medsos itu dijamin, nyatanya ya juga tidak. Ya, kaum muslimin yang mengkritik LGBT misalnya, LGBTQ itu nggak bisa di sosial media. Ya, mereka mengkampanye tapi kita nggak bisa menolak, melawan melalui alatnya mereka. Kemudian tertentu ajaran-ajaran Islam tertentu juga kata kuncinya di-banned di beberapa sosial media. Nah, ini berarti kan kita sebenarnya takluk atas aturan-aturan orang asing yang kemudian berusaha menggembosi perjuangan kaum muslimin juga sementara di sosial media. Ya. Seperti itu Bang Ajis. Ya, baik. Terakhir Bung Pompi, kalau memang seharusnya kita sebagai kaum muslimin ya memiliki media sosial sendiri, tetapi faktanya tidak demikian. Lantas kemudian apa ini yang harus kita lakukan ini? Kalau memang faktanya seperti itu nih, bagaimana kita harus memanfaatkan mungkin ya media sosial yang ada. Ini gambarannya seperti apa? Bisa dijelaskan ini Bung Pompi supaya kita tetap bisa menyampaikan Islam sebagaimana yang telah didakwahkan oleh Rasulullah. Ya, kalau membuat aplikasi yang kemudian menyaingi raksasa-raksasa sosial media memang nggak gampang. Dari kemudian dari segi SDM-nya, dari segi pendanaan apalagi ya, yang kemudian besar sekali seperti itu. Namun seharusnya juga bisa. Dan yang kedua, bagaimana kalaupun itu masih milik orang-orang asing, ya sosial media ini tempat berkumpulnya banyak orang. Bayangkan aja ya, pengguna Instagram, Facebook itu 50 juta di Indonesia. Dan kita itu termasuk 5 negara terbesar pengguna sosial media. Ya, 5 negara terbesar, Amerika, Brazil, kemudian India, ya, kemudian Indonesia. Karena memang jumlah masyarakat jumlahnya gede ya, secara market juga menggiurkan. Nah, artinya bahwa kalaupun kita itu memakai sosial media karena memang orang itu banyak ngumpul di situ, otomatis juga kita itu kalau misalnya kaum muslimin beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah, ya seharusnya juga meramaikan orang yang, karena banyak orang berkumpul di situ, maka orang yang ngumpul tadi ya kita seru di situ kan, kita dakwai di situ. Maka ya semaksimal mungkin dimanapun sosial media berada, di mana kaum muslimin juga ngumpul, di mana anak-anak muda ngumpul, orang-orang itu muncul di situ, ya kita otomatis itu adalah mat'u, itu adalah objek dakwah yang dimana kita harus dakwai, dimana kita itu harus membuat konten, di mana kita itu harus membuat opini di sana. Jangan sampai kita itu bermedsos itu justru malah menjadi pihak pemakai, bukan pembuat konten, mesti hanya menikmati konten-konten yang dibuat oleh orang-orang yang tidak punya visi gitu ya. Akhirnya kan yang ada di sosial media itu kemudian sampah-sampah aja kan, membuat tambah jelek saja, membuat FOMO, membuat anak muda itu terpengaruh hal yang jelek-jelek. Maka ramaikan semaksimal mungkin sosial media itu dengan syiar Islam. Begitu, Bung. Ya, baik. Mas Awa, ini penjelasan yang luar biasa. Ini syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Pompi ini atas penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir ke Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan ya, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam-jam channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News, karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.